Kita lanjut ya. Bismillah. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala rahimallahu ta'ala wa qawlihi fi ruqyatil maridi. Rabbuna Allahu alladhi fis sama' taqaddas asmuka amruka fis sama'i wal ardi kama rahmatuka fis sama'i. Ij'al rahmataka fil ardi ikfir lana hubana wa khatayana anta rabbut tayyibin anzil rahmatan min rahmatika wa shifaan min shifaika ala hadzal waja'i fayabra. Ini hadis kembali menerangkan tentang sifatul ulu. Rabbuna Allahu alladzi fis sama' ala tak manuni wa ana aminu man fis sama wal arsyu fawqa dzalik wallahu fawqa arsyihi wa huwa ya'lamu ma antum alaihi. Wa qawlihi lil jariyati aina Allah, di mana Allah? Qalat fis sama. Qala man ana? Qala anta Muhammadun a'tikha fa innaha mu'minatun. Lah, sama ini yang perlu kita jelaskan ya. Itu kan dalam bahasa Arab bisa artinya ala. Bisa artinya ala. Lah, fis sama. Fis sama. Sama di sini bisa kita artikan alas sama. Alas sama berarti di atas apa? Langit. Di atas langit. Dengan demikian tidak ada lagi yang bertanya loh. Fis sama berarti Allah di dalam langit. Langit itu kan makhluk. Berarti Allah berada di dalam makhluk. Karena pakai fi. Nah, fi dalam bahasa Arab bisa artinya apa? Ala. Wa usallibannakum fi judu'in nakhl. Enggak cukup ini ya? Ya, berarti fi dalam bahasa Arab bisa artinya ala. Atau sama di sini memang bukan sama artinya langit. Karena sama dalam bahasa Arab bisa juga artinya ulu. Artinya ketinggian, berarti Allah berada di ketinggian. Berarti kembali kepada bahwa jihah di sini adalah jihah apa? Adamiyah. Itu kan di nahwu kan belajar ya, ismun itu mustaknya dari mana kan? Bisa dari simah artinya alamah, bisa dari sumu yang artinya ulu. Ulu. Bahkan nama lain daripada ismun apa? Ismun bisa ismun, usmun, asmun kan? Bisa sumun, samun, simun, bisa sama, suma, sama, bisa samaa yang artinya ismun. Yang ismun itu artinya apa? Tinggi, ulu. Jadi sama fi'ulu. Kalau sama di sini artinya ulu, maka fi kita tanpa kita terjemahkan artinya ala pun artinya Allah, wujud Allah itu ada pada arah ketinggian atau pada zatnya Allah itu tinggi, maka tidak masalah. Jadi seperti itu ya. Loh, bukannya fi itu artinya dzarfiyah. Berarti dia fi artinya dzarfiyah seperti al-ma'u fil kub ya. Penamaan fi seperti dzarfiyah itu kan istilah untuk memudahkan. Toh juga tidak selamanya kan ana fi hayratin min amri. Fi hayratin kan bukan hayrah, tidak menjadi wadah bagi kita kan. Wa qawlihi afdalul imani an ta'lama annallaha ma'aka haitsu ma kunta, haditsun hasan. Wa qawlihi idza qama ahadukum ila sholati fa innallaha qibala wajhihi fala yabsuqanna qibala wajhihi wala an yaminihi wala an yasarihi atau tahta qadamihi. Lah ini. Lah, timbul pertanyaan, kalau Allah itu berada di atas, di sisi yang lainnya juga Allah bersama orang-orang yang beriman, ini bagaimana cara mengkompromikan
antara bahwa Allah itu berada di langit atau di atas langit sama hadis yang menjelaskan bahwa Allah itu bersama hambanya. Ini bagaimana cara mengkompromikannya? Nah, itu nanti meskipun nanti akan disebutkan lagi di ayat-ayat di halaman yang selanjutnya jam'u baina ululah. Itu nanti aja berarti ya, kita bahas nanti. Artinya di sini menyebutkan sifat ma'iyah juga, ma'iyah yang kemarin yang tadi sudah disinggung. Sekali lagi ini acak ya, tidak urut. Jadi yang tadi sudah disinggung pun ini sekarang disinggung. Fa innallaha qibala wajhi. Ya, ini yang lafaz yang muskil. Fa innallaha qibala wajhi. Allah tuh di arah wajah orang yang sholat. Nah, ini gimana? Yang benar di mana? Di atas atau di arah wajah orang yang sholat? Nah, ini kan muncul pertanyaan seperti itu. Nah, jawabannya apa? Yang pertama, Mas, ini ada nas. Dua-duanya ada nas. Ulu punya nas, ini juga ada nas. Bahkan ini riwayat Bukhari dan Muslim. Wan nusus la ta'ti bil muhal. Ini kaidah pertama. Tidak mungkin nas itu mendatangkan sesuatu yang mustahil. Yang mustahil. Yang kedua, tidak laisa hunaka munafah bainal ulu wal muqabalah. Tidak ada secara bahasa, tidak ada pertentangan antara tinggi dan muqabalah, berhadapan. Ini kalau dilogikakan, kalau dalam manusia artinya sesama makhluk ya. Artinya ini di makhluk saja mungkin. Misalnya kamu menengadah seperti ini. Menengadah seperti ini. Mukamu berhadapan dengan apa ini? Lampu. Lampu mana posisinya? Di atas. Artinya tidak ada bahwa berhadapan itu bertentangan dengan posisi salah satunya berada di atas. Yang ketiga, ya ini kembali ke hal yang pertama. Artinya begitu mendengar sesuatu dinisbatkan kepada Allah, langsung yang kita jadikan sebagai cerminan atau bandingan adalah makhluk. Kalau makhluk itu bisa jadi mungkin buku ini di depan wajah saya. Depan wajah saya. Ini depan. Tapi dalam makhluk pun juga berada di hadapan. Muqabalah itu kan berhadapan. Itu pun tidak mesti harus di depannya pas. Bisa jadi di atas tapi berhadapan. Tadi contohnya apa? Kamu melihat ke bulan, kamu menghadap ke arah bulan. Nah, itu beberapa yang disampaikan oleh para ulama. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim rabbana wa rabb kulli syai' falikal habbi wan nawa munazzilat tawrati wal injil wal furqan a'udzubika min syarri kulli dabatin anta akhidhun bi nasiyatiha antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'un iqdi anni daina wa agnini minal faqri. Lah ini apa itu nama Allah al-awwal wal akhir wal-zahir wal-batin. Al-awwal wal-akhir itu menunjukkan ihatah zamaniyah. Tidak ada yang sebelum Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang setelah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan anta apa itu al-zahir wa antal batin itu menunjukkan ihatah makaniyah. Ihatah makaniyah bahwa tidak Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala batin, tidak ada yang lebih dekat daripada Allah Subhanahu wa taala. Iqdi anni daina wa agnini minal faqri. Ini doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Wa qalihi lamma rafa ashabuhu aswatahum bidzikri ayyuhan nas irba'u ala anfusikum. Nyantai saja. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Kalian itu tidak memohon kepada yang buta atau jauh tidak hadir. Innama tad'una sami'an qariba. Kamu memohon kepada zat yang maha mendengar lagi dekat. Innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqir rahilatihi. Yang kalian mintai, permintaan yang kalian berdoa kepadanya itu lebih dekat kepada kalian daripada unuqur rahilatihi. Apa itu? Leher tunggangan dia. Ini tasbihnya bukan tasbih Allah dengan unuk,
Ini bukan, ini tasbihul qurbi bil qurbi. Ya. Wa qaulihi innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri. La tudammuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu. Ini. Kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan di bulan purnama. Lah ini sekali lagi. Penting ya, ini bukan tasbihul mar'i bil mar'i, tapi tasbihur ru'yah bi ru'yah. Paham ya? Yang diserupakan bukan yang dilihat, tapi sifat melihatnya itu yang diserupakan. Jangan terus, masa iya Allah diserupakan dengan apa? Bulan. Ini bukan tasbihul mar'i bil mar'i, yang dimaksud di sini tasbihur ru'yah bi ru'yah. Jelasnya nanti hamba melihat Allah itu seperti jelasnya seorang hamba ketika melihat bulan purnama, tidak ada yang menghalangi. Nah, ini loh. Ila amsali hadhil ahadits allati yukhbiru fiha Rasulullah an rabbih bima yukhbiru bihi. Fa innal firqatan najiyata ahla sunnati wal jamaah yu'minuna bidzalika kama yu'minuna bima akhbarallahu bihi fi kitabih min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamtsil. Artinya kedudukan sunnah dalam menetapkan sifat sama dengan kedudukan Al-Qur'an dalam menetapkan apa? Sifat. Hanya saja kalau sunnah memang perlu dipilih-pilih karena hadis itu laisa ala martabatin wahidah. Ada yang sahih muttafaq ala sihhatihi, ada yang sahih mukhtalaf fi sihhati, ada yang dhaif. Di sini disebutkan ini baluhumul wasatu fi firaqil ummah. Ini sekantum apa punya gitu ya? Ya, baluhumul wasatu fi firaqil ummah kama annal ummata hiyal wasatu fil umami. Ahlu sunnah itu juga dia pertengahan antara firqah-firqah yang ada di umat ini, sebagaimana umat Islam ini juga pertengahan di antara umat-umat yang lainnya. Nah, pertengahan wasatiyatul Islam di antara umat-umat yang lainnya itu di berbagai macam hal. Yang pertama fi haqqillah. Yang pertama fi haqqillah. Mereka pertengahan antara yang tadi kalau umat Islam itu pertengahan antara man yansibut naqais ilallah. Man yansibun naqais ilallah. Pertengahan antara yang menisbatkan kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala wa baina man yanfi kamalullah minal malahita, dan antara yang menafikan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang filsafat. Jadi ada kan orang-orang musyrik yang justru menjasadkan Tuhan mereka. Ada yang seperti orang filsafat yang sebenarnya menyembah atau menganggap Tuhan itu ya sesuatu yang ujungnya nanti tidak ada. Wong dia ya, seperti yang nanti diadopsi oleh Mu'tazilah, itu sesuatu yang tidak disifati dengan sifat apapun. Umat Islam berada di tengah-tengahnya. Juga fi haqqir Rasul, terkait dengan Rasul, umat Islam itu berada di tengah-tengah antara yang menuhankan Rasul dan antara justru yang meremehkan Rasul, bahkan sampai membunuh Rasul. Seperti kejadian ada di Bani Israel, umat-umat sebelum umat Islam. Dalam bab muharramat pun seperti itu. Ada agama yang menghalalkan segala sesuatu, ada yang halal saja malah diharamkan. Islam itu berada di tengah-tengah. Itu wasatatul Islam seperti itu. Ahlussunnah pun juga wasatun baina firaqil ummah. Fahum wasatun fi babis sifatillah subhanahu wa ta'ala. Masalahnya kan posisi tengah itu sebenarnya posisi paling tidak mengenakkan. Sama yang satu ditendang, sama yang satu ditempeleng. Nah, satu ditendang, satu ditempeleng. Ya, dalam bab sifat Allah, ahlu sunnah itu pertengahan baina ahli ta'til jahmiyah, antara ahlu ta'til yang menihilkan Allah Subhanahu wa taala dari sifatnya. Jahmiyah pengikut Jahm bin Safwan. Wa baina ahli tamtsil musyabbihah, dan antara yang justru menyerupakan Allah dengan makhluknya, namanya musyabbihah.
Wa hum wasatun fi babi af'alillah, dalam bab af'alullah mereka juga pertengahan antara qadariyah yang ekstrim dalam menetapkan takdir, yang mengatakan bahwa qadariyah yang ekstrim dalam menafikan ikhtiar, yang ekstrim dalam menafikan, ya, yang ekstrim dalam menetapkan takdir, sehingga hamba nanti memang ya qadariyah sama jabriyah ini memang qadariyah kadang diartikan apa? Jabriyah. Qadariyah kadang berbeda dengan jabriyah. Artinya gini, terkait dengan apakah hamba punya ikhtiar atau tidak punya ikhtiar. Kalau qadariyah mengatakan hamba itu punya ikhtiar secara mutlak. Dia yang menciptakan perbuatannya sendiri. Itu namanya qadariyah. Kalau jabriyah mengatakan hamba itu ibarat bulu di hembusan angin. Ya, mereka melakukan sesuatu itu dengan harokah ittirariyah. Tidak punya pilihan sama sekali. Tidak punya pilihan sama sekali. Lah, Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah. Menetapkan ikhtiar ataupun pilihan bagi seorang hamba, tapi juga mengatakan bahwa apa yang mereka pilih tidak terlepas dari pilihan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti masuknya bab takdir. Nanti akan kita ulas lagi di pembahasan yang akan datang. Dalam babul wa'id, ancaman Allah itu antara murji'ah dan antara wa'idiyah. Wa'idiyah minal qadariyah wa ghairihim. Wa'idiyah bisa mu'tazilah, bisa khawarij. Murji'ah mengatakan la yadurru mal imani maksiyatun. Maksiat itu tidak membahayakan iman. Sedangkan wa'idiyah mengatakan pelaku dosa besar keluar dari Islam. Itu kalau khawarij. Kalau mu'tazilah fi manzilatin baina manzilataini, dan mereka sepakat bahwa ketika di akhirat nanti kekal di neraka. Lah, ini dalam bab wa'idillah. Lah, ini kan nanti tetap ada kaitannya dengan babul iman. Babul iman. Iman itu apakah martabah wahidah atau maratib mutafawidah? Lah, martabah wahidah itu diambil oleh masing-masing kelompok, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Murji'ah juga menganggap iman itu martabatan wahidah, sehingga tidak dipengaruhi maksiat pun itu iman tetap. Mu'tazilah sama khawarij mengatakan iman juga martabah wahidah, sekali hilang ya hilang semuanya. Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah. Pelaku dosa besar itu tidak diberikan iman yang mutlak, tapi juga tidak diambil dari mutlakul iman. Nanti akan dibahas pada pembahasan mengenai iman. Babul iman waddin ini sama terkait dengan bab yang sebelumnya. Ini namanya babul asma'i wal ahkam. Nama dan hukum. Kan ada istilah kan dalam Islam mukmin. Itu kan terkait dengan hukum, wajib mualat dan sebagainya, muslim wajib disolatkan kalau meninggal, warisan dan sebagainya. Itu kan masailul asma' wal ahkam. Masail asma' wal ahkam. Munafik, kafir, terus fasik dan sebagainya kan istilah-istilah yang memiliki muatan hukum. Nah, itu nama babul asma'i wal ahkam. Ini juga pertengahan antara Haruriyah wal Mu'tazilah, ekstrem kanannya Khawarij sama Mu'tazilah, pelaku dosa besar kafir. Wa bainal Murji'ah wal Jahmiyah, Murji'ah bahwa iman itu sebatas pada tasdik, atau Jahmiyah yang iman itu sebatas pada ma'rifah. Nah, wa fi ashabir Rasulillah, dalam bab sahabat itu pertengahan antara Rawafid wal Khawarij. Rawafid yang mengkafirkan sahabat, wa bainal Khawarij. Lah, ini tidak tahu ini sisi pertengahan kok antara Rawafid sama Khawarij ya, dalam bab sahabat ini. Wal alam, ini maksudnya apa? Ya.
Wa dakhala fima dzakarnahu minal imani billahi al-imanu bima akhbarallahu bihi fi kitabihi wa tawatara an rasulillahi wa ajma' alaihi salaful ummah. Mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah dalam kitabnya dan secara mutawatir diriwayatkan dari Rasulullah dan telah disepakati oleh ulama ummah. Min annahu subhanahu wa ta'ala fawqa samawatihi wa ala arsyihi aliyun ala khalqihi. Allah di atas langit, di atas arsy, lebih tinggi daripada makhluknya. Wa huwa subhanahu ma'ahum aina makanu. Tapi meskipun demikian Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Ya'lamu mahum amilun. Nah ini loh, ma'iyah kan tafsirannya ya'lamu mahum amilun. Artinya ma'iyahnya bukan ma'iyatul mukhalatah, bukan. Ma'iyatul ilmi wal ihatah wa ta'yid wa nusrah. Kalau itu orang-orang yang beriman. Kama jama' baina dzalika. Lah ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dua hal ini dalam Al-Qur'an. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Hikmah apa yang kita ambil dari ayat ini? Artinya antara ulu dan ma'iyah tidak ada pertentangan. Makanya Allah mengumpulkan dalam satu konteks. Ya. Kenapa? Walaysa ma'na qaulihi wa huwa ma'akum annahu mukhtalitun bil khalqi. Loh, Allah ma'akum, Allah bersama kalian itu artinya bukan Allah itu mukhtalitun bil khalqi, bercampur dengan makhluknya. Fa inna hadza la tujibuhul lughah. Ini masyaallah, ini takbirnya dakik sekali. Wa hadza la tujibuhul lughah. Ini lebih tepat daripada wa hadza la tadullu alaihi lughah. Beda ya. La tadullu alaihi lughah sama la tujibuhu lughah. La tujibu lughah apa? Secara bahasa tidak mengharuskan ma'a itu bercampur. Tapi bisa saja secara bahasa menunjukkan ma'a itu bercampur. Ya tadullu alaihi qad la tadullu alaihi lakin la tujibuhu. Ini loh. Artinya secara bahasa sah-sah saja ma'a tapi tidak berbarengan. Artinya tidak berbarengan, tidak bercampur. Kulit ketemu kulit. Seperti manusia. Itu kan percampuran. Lah beliau membuat satu percontohan. Wa huwa khilafu majma' alaihi salaful ummah. Ini tentunya ini berbeda dengan yang disepakati oleh ulama bahwa ma'ad itu artinya bukan bercampur. Wa khilafu ma fatara alaihi khalqu, berbeda dengan fitrah yang Allah sudah tanamkan pada diri makhluk. Ini contohnya. Bal qamaru ayatun min ayatillah. Qamar, bulan. Itu kan salah satu dari bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Min asghari makhluqatihi. Makhluk yang kecil mungkin dibandingkan dengan planet-planet yang lainnya. Tsumma huwa mawdhu'un fis sama'. Dia berada di langit ketinggian. Wa huwa ma'al musafiri aina makana. Dia bersama musafir dimanapun musafir tersebut pergi. Antum belajar kan di maf'ul ma'ah kan? Sirtu wal qamara. Sirtu wal qamara itu kamu gandengan tangan sama Komar apa? Ustaz Komar ya mungkin. Pak Komar. Artinya apa? Artinya bulan membersamai kamu tanpa bercampur denganmu. Tetap kamu di bawah, bulannya di mana? Di atas. Wa huwa subhanahu fawqa arsy raqibun ala khalqihi. Allah di atas arsy, Allah mengawasi hambanya. Muhaiminun alaihim, berkuasa mutlak atas mereka. Muttaliun ilaihim. Muttaliun sih kayaknya tepatnya alaihim ya. Punya antum alaihim apa ilaihim? Alaihim ya. Ya. Oh ya, ini fi nuskhah alaihim. Ya, muttaliun alaihim. Ila ghairi dzalika min ma'ani rububiyah, juga makna-makna kerububiyahan yang lainnya. Wa kullu hadzal kalam ladzi dzakarahu Allah min annahu fawqal arsy wa annahu ma'ahu haqqun ala haqiqatihi. La yahtaju ila tahrifin, tidak perlu ditahrif, walakin yusanu anidz-dzununil kadzibah. Lakin apa like punya antum? Lakin ya, lakin tapi tetap dijaga dari dugaan-dugaan atau prasangka-prasangka yang salah.
Prasangka yang salah tadi oma'ai berarti ya bercampur. Nanti seperti yang diyakini oleh Ittihadiyah mengatakan ya bahwa Allah itu berada di mana-mana. Ya, Allah di mana-mana. Seperti itu. Ya. Wa dakhala fi dzalika al-imanu bi annahu qaribun min khalqihi. Allah itu dekat dengan makhluknya. Kama qala subhanahu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Al-qurbu ini juga ada dua macam. Qurbun amun sama qurbun khas. Qurbun amun juga qurbun khas. Ya. Qurbun am artinya al-ihatah bil ilmi. Al-ihatah bil ilmi. Qurbun am atau qurbun khas. Amun khas. Qurbun am, al-qurbu am wa khas. Ini artinya al-ihatah bil ilmi. Khas ini artinya al-inayah. Al-inayah, perhatian khusus, bukan hanya tahu. Tahu kan belum tentu perhatian. Kalau perhatian pasti tahu. Ya. Sama tadi innalladzi, termasuk juga al-qurbudz dzati. Apakah mungkin Allah mendekat secara zatnya? Apakah mungkin Allah mendekat secara zatnya? Ya, ini ulama mengatakan iya, mungkin sekali. Allah Subhanahu wa taala mendekat secara zatnya. Qurbu termasuk sifat ikhtiariyah. Kapan Allah mau mendekat kepada hambanya, Allah bisa saja. Dalilnya apa? Dalilnya hadis nuzul. Hadis nuzul. Ya. Juga innalladzi tad'uunahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi wa ma dzukira fil kitabi was sunnah min qurbi wa ma'iyatihi la yunafi ma dzukira min uluhi wa fawqatihi wa fawqiyatihi fa inna subhanahu wa ta'ala laysa kamitsli syai'un wa fi jami'i nu'utihi wa huwa 'aliyyun fi dununihi qaribun fi uluhi. Allah itu tinggi sekaligus dekat, dekat sekaligus tinggi. Ya ini. Lah ini kamu akan paham dengan catatan bingkai bahwa Allah tidak seperti makhluknya itu antum pasang. Antum pasang. Kalau enggak ya nanti akan wah ini gimana, ini kontradiksi no. Gimana kontradiksi? Disebutkan dalam hadis kok anta dhahir laisa fawqaka syai' wa anta batin laisa dunaka syai'. Seperti itu. Ya. Lah terkadang kan masalah ini kan secara akal ini mustahil, secara akal mustahil. Ini masalahnya problem lagi nih. Ini secara akal mustahil. Secara akal ini kan yang berakal itu kan banyak. Untuk membuat sebuah konsensus, semua mengatakan ini tidak berakal, ini tidak masuk akal. Ini kan juga bukan sesuatu yang simpel. Lebih-lebih lagi beberapa yang secara akal tidak mungkin ternyata oleh pendahulunya dikatakan apa? Mungkin. Berarti kan mungkin, tidak mungkin akhirnya menjadi sesuatu yang relatif. Bagaimana sesuatu yang tidak baku dan relatif lalu kita jadikan patokan untuk kemudian parahnya lagi kita gunakan untuk menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa minal imani bihi wa bi kutubi al-imanu bi annal qur'ana kalamullah munazzalun ghairu makhluq minhu bada'a wa ilaihi ya'ud wa anna Allah takallama bihi haqiqatan, takallama bil qur'ani haqiqatan wa anna hadzal qur'ana alladhi anzalahu Allah ala nabiyhi Muhammadin huwa kalamullahi haqiqatan la kalama ghairihi. Berbeda dengan yang diyakini oleh Mu'tazilah, Allah menciptakan kalam lalu didengar oleh Nabi Musa. Wala yajuzu itlaqul qauli bi annahu hikayatun an kalamillah, sebagaimana itu pendapatnya Kullabiyah, atau ibaratun anhu, atau ungkapan dari kalamullah tapi bukan kalamullah. Itu yang tadi sudah kita bahas. Nah kan tadi dikatakan bahwa kalamullah itu kalamun
qadimun, azaliyun, wahidun. Al-Asy'ariyah mengatakan bahwa kalamullah itu kalam nafsi. Qadimun, dan kalam nafsi kharaja bi kalam lafzi. Sehingga mereka ketika Al-Qur'an, lalu gimana itu Al-Qur'an? Al-Qur'an itu ibaratun an kalamillah. Artinya kalamillah kalau diungkapkan nanti dengan bahasa Arab ya namanya apa? Al-Qur'an. Bahasa Syarianiyah nanti Injil. Bahasa Ibraniyah berarti nanti apa? Taurat dan lain sebagainya. Lah, qadim ini juga akhirnya membuat satu problem. Problemnya apa? Kalau kalamullah itu kalam qadim azali, ada dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada masa itu Musa sudah ada apa belum? Musa belum ada. Belum. Lalu berbicara sama siapa? Itu yang akhirnya nanti kalau kita sering membaca dalam kitab usul fikih, ini penting belajar usul fikih juga, pondasi akidahnya harus kuat. Karena nanti dalam keilmuan Islam itu ada namanya tadakhulatul ulum. Apa istilahnya itu? Campur. Satu ilmu bercampur dengan ilmu yang lainnya. Pas mendefinisikan hukum, apa definisi hukum? Khitabullah al-muta'alliq bi af'al al-mukallafin la akhirih biqtida'in atau takhirin atau wad'in. Simpelnya kayak gitu. Khitabullah akan ada keterangan nanti. Apa itu? Ai kalamuhu an-nafsi. Khitab ini kan masdar apa ini? Khataba yukhatibu. Baik. Khataba yukhatibu secara sharaf salah satu maknanya apa? Al-musyarah at-tasyaruk bainal itsnain. Berarti melibatkan berapa pihak? Minimal 2 pihak. Ini muskil. Kalau qadim, Nabi Muhammad belum ada saat itu. Nabi Musa belum ada saat itu. Lah, supaya keluar dari problem ini akhirnya al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Ada namanya ta'alluq. Oh, itu kalam itu diberikan kepada mukallaf. Pemberian kepada mukallaf itu ada 2 macam. Nanti ada ta'alluq. Soluhi sama ta'alluq kok macet sampean? Tanjizi. Ta'alluq soluhi artinya apa? Ya ini belum ada, tapi nanti kalau sudah ada dan layak untuk jadi mukallaf, baru jadi nanti mukhatab daripada khitab ini. Jadinya ta'alluq apa? Tanjizi. Artinya dicimse ibaratnya. Ya nanti kalau sudah ada dan sudah memiliki sifat-sifat yang layak untuk diberi khitab, baru nanti ta'allaqa bi khitabullah. Khitab ini kan tadi sekali lagi keyakinan mereka khitab ini qadim. Jelas saat itu belum ada Nabi Muhammad, belum ada Nabi Musa, belum ada Nabi Isa. Lalu berbicara sama siapa? Katanya pembicaraan itu baru terkait dengan objeknya kalau objeknya baru ada, sudah ada dan memenuhi syarat-syarat taklif. Sebelum itu ya terkait, tapi keterkaitan soluhi. Soluhi itu apa? Nunggu nanti kalau sudah ada dan sudah memiliki sifat-sifat yang sekiranya layak untuk diberi khitab ya dikasih. Ini kayaknya ini solutif, tapi ini juga meninggalkan problem. Problemnya apa? Ta'alluq wujudi atau adami? Ini pertanyaannya harus dijawab. Ta'alluq di sini wujudi apa adami? Jangan antum yang jawab. Antum kan bukan syarah kan? Lah ini ta'alluq ini wujudi apa adami? Itu yang pertama. Yang kedua, satu kalam objeknya kan banyak itu. Cuma dengan satu kalam qadim satu saja. Padahal kan makna yang ingin disampaikan itu kan satu atau bermacam-macam? Bermacam-macam. Bagaimana dengan satu kalam? Oh, yang bermacam-macam itu muta'allaqatnya katanya. Baik, muta'allaqatnya ya. Kalau muta'allaqatnya dia wujudi apa adami? Kalau dijawab dia adami, gimana? Sesuatu yang dia ma'dum, kenapa disebutkan di sini? Kalau dia wujudi, ya sama saja. Kamu
jatuh ke lubang yang selama ini kamu hindari. Berarti ta'alluqnya juga sama dong, qadim. Ta'alluqnya qadim, kembali jatuh kepada ta'adudul qudama. Sehingga nggak menyelesaikan. Nggak menyelesaikan kecuali dengan madhab athariyah salafiyah bahwa sifatul kalam sifat ikhtiyariyah. Allah itu bisa berbicara, tidak ada satu waktu pun Allah Subhanahu wa taala itu bisu tidak bisa berbicara. Kal jinsi qadim. Tapi afradul kalam, kapan Allah berbicara dengan Nabi Musa? Ya ketika Nabi Musa sudah ada. Kapan berbicara dengan Nabi Muhammad? Ya ketika mewahyukan kepada Nabi Muhammad itu Allah berbicara dengan Nabi Muhammad. Nah, seperti itu. Loh, kenapa itu tidak dipilih sebagai opsi pendapat oleh para mutakallimun? Karena tadi kalam yang model seperti itu berarti kalamnya hadis. Kalau hadis artinya sumber yang hadis itu berarti dia harus juga apa? Hadis. Berarti Allah Subhanahu wa taala kalau berbicara, sedangkan berbicara itu hadis, konsekuensinya Allah juga apa? Hadis. Karena mahalul hadis bahwa hadis. Karena itu akhirnya membuat win-win solution yang kelihatannya solutif tapi ternyata juga nggak menyelesaikan. Dan kan khatir, subhanallah. Gimana Al-Quran itu? Al-Quran ini kalamullah iya. Kalamullah iya. Kalau kalamullah itu bukan makhluk, iya. Tapi kalau kalamullah di sini tafsirannya adalah kalam nafsi. Sedangkan Al-Quran itu hanya ungkapan dari kalamullah dan itu makhluk. Ini sebenarnya nanti tidak ada bedanya antara pendapat Mu'tazilah sama pendapat Ahlul Kalam. Muaranya nanti satu, ujungnya satu. Ya. Nah, seperti itu. Bal idza qara'ahu an-nasu aw katabu fil masahif lam yakhruj bidzalika an ayakuna kalamullah subhanahu wa ta'ala haqiqatan. Fa innal kalama inna ma yudhafu haqiqatan ila man takallama bihi mubtadi'an la ila man qalahu muballighan aw muaddiyan. Ya, ini dia. Ini loh gimana? Nanti masa iya ketika qari nanti baca Al-Qur'an masa itu ya kalamullah? Pas satu baca Al-Quran, masa itu ya kalamullah subhanahu wa ta'ala, mereka bertanyakan seperti itu. Kalau suara memang suara kalian, sautul qari, tapi kalam siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keseharian kita pun ini bisa kita nalarkan. Misalnya antum lagi ngobrol, itu tadi omongan siapa itu? Oh, itu omongan Ustadz Fulan. Yang ngomong padahal siapa? Kamu. Gitu loh. Artinya tidak ada muskilah kalau orang nulis Al-Quran di mushaf. Tintanya iya makhluk, kertasnya iya makhluk, tapi apa yang dia tulis? Kalamullah. Kan Ustadz ngasih, coba kalian tulis, coba perkataan Imam Bukhari gini. Gimana sih Ustadz perkataan Imam Bukhari? Kan yang nulis kan saya. Nah ini kan justru kamu yang dianggap bermasalah nanti akalnya. Yang al-kalamu yudhafu ila man takallama bihi ibtidaan la man qalahu muaddiyan aw muballighan. Sekedar yang menunaikan perkataan orang lain tidak bisa dikatakan mutakallimu dzalikal kalam. Ya. Wa qad dakhala aidan fi ma dzakarnahu min al-imani bihi wa bi kutubi wa rusulihi al-imanu bi anna al-mu'minina yarawnahu yawmal qiyamati iyanan bi absarihim kama yarawna asy-syamsa sahwan laysa dunaha sahabun. Kama yarawna al-qamara lailatal badri la yudamuna fi ru'yatihi. Sekali lagi ini apa tadi? Tasbihur ru'yah bi ru'yah, bukan tasbihul mar'i bil mar'i. Jelasnya melihat Allah itu seperti jelasnya kita melihat qamar ataupun melihat apa itu badr atau melihat syams ya. Yarawna subhanahu wa hum fi arasatil qiyamah. Arasat jamu arasah. Arasah itu ardun khalin minal bina, ardun wasi'atun khaliyatun minal bina, namanya arasat. Lapangan ya, lapangan kiamat. Yang enggak ada bangunannya, enggak ada tanah, tempat kosong, padang kosong. Tsumma yarawnahu ba'da dukhulil jannah kama yasha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini baru masuk ke al-iman bil yaumil akhir. Wa minal iman bil yaumil akhiri al-imanu bi kulli ma akhbara bihi nabi mimma yakunu ba'dal mauti. Ini yaumul akhir. Dhabitnya adalah al-imanu bi kulli mumkinin akhbara bihil ma'sum alaihi salatu wasalam.
mengimani segala sesuatu yang mungkin yang diinformasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimma yakunu ba'dal maut, kejadian yang terjadi setelah maut. Al-maut itu artinya inqita'u ta'alluqir ruhi bil badan. Inqita'u ta'alluqir ruhi bil badan. Binfisaliha minhu. Jadi mati itu adalah terputusnya hubungan ruh dengan badan dan berpisahnya ruh dari badan. Wa huwa amrun wujudiyun. Nah, ini. Wa huwa amrun wujudiyun ta'allaqa bi qudratillah. Ini perkara yang ada, wujud, maujud. Bukan amrun adamiyun. Makanya Allah mengatakan huwallazi khalaqal mauta wal, yang diciptakan itu sesuatu yang maujud, wujudi, bukan sesuatu yang adami. Fayu'minuna bi fitnatil qabri. Mereka mengimani fitnatul qabri. Al-fitnah di sini maksudnya al-muradu fil fitnah di sini adalah as-su'al wal imtihan. Pertanyaan dan ujian. Ya, ada ujiannya nanti di alam kubur. Dalam hadis, disebutkan dalam hadis, innahu qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum. Nah, ini dalam hadis disebutkan seperti itu. Hadis Bukhari, bahwa telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan diuji di kuburan kalian. Wa bi adzabil qabri wa na'imihi, juga dengan azab kubur dan juga kenikmatan yang ada di dalam kuburan. Nah, dalam hadis disebutkan al-qabru imma raudhatun min riyadil jannah aw khufratun min hufarinar. Alam kubur itu dia kalau enggak taman dari taman-taman surga, ya lubang dari lubang-lubang neraka. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yaumal qiyamati gimana? Wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ini. Yu'raduna 'alaiha itu bagian dari azab yang menimpa Fir'aun dan tentara Fir'aun di alam kubur. Amal fitnah fa innan nasa yuftanuna fi kuburihim. Fa innan nasa yuftanuna fi kuburihim. Berapa kali diuji dalam kuburan? Berapa kali? Atau berapa lama? Berapa kali? Ini khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan sekali. Mengatakan sekali. Ada yang mengatakan 7 hari. Sebagaimana dijelaskan dari siapa? Tawus ibn Kaisan. Makanya kan pitung dinonan itu kan. Pitunan itu kan orang nyedekahi, aslinya nyedekahi mayit, karena pas masa-masa itu masa-masa dia diuji di alam kubur gitu loh. Cuma kan ini riwayat ini dari Tawus, ini perlu diverifikasi, perlu dicek. Tentunya diulas lebar. Imam Suyuti sampai punya karya kayaknya tentang bab ini. Ya. Nah. Fayuqalu lirrajuli man rabbuka. Siapa yang mengatakan kepada mereka? Malaikat. Jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa malaikat yang uji kalian nanti? Diuji dulu di sini loh. General lulus sosok kono. Malakan, 2 malaikat. Malakan. Lah 2 malaikat, yang mati kan banyak. Setiap yang mati 2 atau 2 menguji sekaligus semuanya yang mati. Nah, ini khilaf bainal ulama. Ada yang mengatakan 2 malaikat itu menghandle keseluruhannya. Ada yang mengatakan ya setiap yang mati ada didatangi 2 malaikat. Namanya siapa? Mungkar dan mungkar ini yang nanti ikhtalafal ulama fi dhabtihi, pengharokatiannya. Ada yang mengatakan mungkir, ada yang mengatakan apa? Mungkar. Boleh bil kasri, boleh bil fathi.
Berapa pertanyaan? 3 pertanyaan. Man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyuka. Fayutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit. Orang-orang yang beriman akan dikukuhkan, ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulul mu'min Allahu rabbi wal islamu dini wa Muhammadun nabiyyi. Wa ammal murtab fayaqulu la adri sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Fayudrabu bi mirzabbatin. Mirzabbatin artinya mitraqah, palu min hadidin, dari besi. Fayashihu sayhatan yasma'uha kullu syai'in illal insan. Walau sami'ahal insan la sa'iqa. Orang langsung sa'iqa, langsung pisan, langsung kecang-kecang kalau dengar apa itu azab kubur. Mungkin enggak untuk didengar? Mungkin enggak untuk didengar? Mungkin enggak untuk didengar? Nah, imkan ada 2, imkan akli, imkan khariji. Secara akal mungkin, tapi real terjadi apa enggak, wallahu alam. Kan dalam hadis kata riwayatnya gimana? Kalau tidak didoakan supaya kalian kalau mau kalian bisa tak mohonkan untuk bisa mendengar azab kubur. Kan artinya sesuatu yang ditawarkan seperti itu atau diungkapkan seperti itu la yakunu illa fi mungkin. Tidak berlaku kecuali pada sesuatu yang mungkin. Tapi terjadi apa enggak? Wallahu alam. Nah, kan. Tsumma ba'da hadzal fitnah, sebelumnya kan ada yang belum disebutkan oleh beliau di sini, yaitu dhummatul qabri, himpitan kubur. Innalil qabri dhammatan. Innalil qabri, hadisnya kan innalil qabri dhammatan, law naja minhu ahadun la naja minhu Sa'ad bin Mu'adz. Jadi kuburan itu menghimpit. Kalau ada satu orang pun yang bisa lolos, nih saya Sa'ad bin Mu'adz yang itu yang bisa apa? Lolos. Ya. Terus anak kecil diuji apa enggak? Anak kecil yang meninggal. Yang bilang diuji angkat tangan. Golput nanti. Ya diuji kan. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud atau siapa, beliau mendoakan anak kecil yang meninggal, Allahumma qihi adzabal qabri wa fitnatal qabri. Berarti kan anak kecil pun juga diuji. Cuma muskil lah, ini sahabat, enggak marfu sampai Nabi SAW. Apa bisa dihukumi marfu apa tidak? Ini wallahu alam. Bisa jadi ini ijtihad dari Abdullah bin Mas'ud, bisa jadilah hukum rafa. Ya. Summa ba'da hadzal fitnah imma na'imun wa imma adzab. Antara nikmat dan antara azab ila yaumil qiyamatil kubra, sampai kiamat kubra. Lah kiamat kubra kharaja biha kiamat sugra. Kiamat sugra itu apa? Mati. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Yang mati ya sudah dapat kiamatnya, tapi kiamat sugra. Nah, kiamat kubra ya kiamat, hari kiamat itu. Fatu'adul arwahu ilal ajsad. Roh-roh dikembalikan ke jasad. Sebelumnya di mana roh? Sebelumnya di mana roh? Hah? Jadi gini, perlu kita tafsil ya. Rohnya orang mukmin atau rohnya orang kafir? Rohnya orang mukmin kita rinci apa enggak? Rinci. Rohnya Nabi di mana? Para anbiya? Jannah. Jannah. Rohnya syuhada di dalam rongga burung-burung surga jannah. Baqiyatul mukminin, gentayangan ke mana ini? Ada yang mengatakan di jannah, ada yang mengatakan fi afniyati kuburihim. Dia di apa itu? Dia di kuburannya, dekat kuburan situ. Hati-hati loh. Yaruddu ala man yusallim alaihi, ya kan, dalam hadis disebutkan kan. Nanti kan kalau kita ke kuburan kan disunahkan untuk mengucapkan salam kepada Allah, itu nanti ada yang balas loh. Waalaikumsalam. Orang kafir di mana? Qila finnar wa qila ghairu dzalik. Aqwal yani. Ya.
Wa taqumul qiyamatu allati akhbarallahu ta'ala biha fi kitabihi wa 'ala lisani rasulih wa ajma' 'alaiha al-muslimun fayaqumun nasu min kuburihim li rabbihim hufatan. Hufatan jamak dari apa? Hufat hafin, artinya yang nyeker, enggak sendalan. Hufat. Urat, artinya apa? Urat jam'u arin. Artinya apa? Yang telanjang. Gurlan. Nah, gurlan apa ini? Jamak apa? Gurlan. Gurlan jamak apa? Jamak apa? Goril. Agrol. Ala wazni af'al. Artinya apa? Agrol. Ghairu makhtun, yang tidak dikhitan. Tinggal dikit. Wa tunsabul mawazinu fayuzanu fiha a'malul ibad. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Nah ini mawazin. Lah mizan itu mizanun hakiki. Mizan di sini mizanun hakikiyun. Memang timbangan betulan. Dalam hadis disebutkan lahu kaffatan, punya dua kaffah, punya dua apa itu? Punya dua sisi itu, lahu kaffatan. Ya, sebenarnya disebutkan dalam hadis bitaqah masyhur. Ya, wasi'un jiddan, dia sangat besar, sangat luas, sangat luas. Dalam sebuah riwayat disebutkan wa yudha'ul mizanu yaumal qiyamati law wuzina fihi samawati wal ardu lawasi'ahunna. Lalu ditaruh timbangan di hari kiamat, kalau yang ditimbang itu langit dan bumi niscaya cukup, berarti sangat besar sekali. Tayyib. Yang ditimbang apa? Amalkah? Amal atau amal saja? Amal itu sesuatu yang indrawi itu amal itu. Amal. Kalau dalam klasifikasi dia masuknya dia jauhar apa ard? Ardun. Kayak omongan ini loh. Coba tangkap omongannya Mas. Bisa. Loh gimana? Amalan itu kan sesuatu yang tidak mahsus. Ditimbang seperti apa? Wallahu a'lam. Jadi memang ada 3 pendapat kalangan ulama, atau ada 4 pendapat di kalangan ulama. Yang pertama amalnya itu nanti yang akan ditimbang. Loh gimana? Amal itu kan a'rad. Bagaimana bisa ditimbang? Amal itu seperti perkataan, tidak berfisik. Kok bisa ditimbang? Allah nanti akan menjadikannya apa? Fisik. Dalam hadis kan disebutkan maut saja nanti akan disembelih. Itu wa ma 'dzalika 'alallahi bi'aziz. Yang pertama. Yang kedua, amilnya, antumnya yang akan ditimbang nanti. Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, sahaiful amal, itu yang nanti akan ditimbang. Dan masing-masing punya dalilnya. Maka dari itu pendapat yang keempat, ketiga-tiganya mungkin. Itu ketiga-tiganya mungkin. Wa tunsyarud dawawin wa hiya sahaiful amal. Fa akhidun kitabahu biyaminihi, ada yang mengambil dengan tangan kanannya, wa akhidun kitabahu bisyimalihi aw min wara'i dhahrihi. Kama qala ta'ala wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Apa makna ta'irahu? Mana ta'ir? Burungnya? Lah. Wa kullu insanin alzamna ta'irahu fi unuki. Qala ar-Raghib ay amalahu alladhi tara minhu, amalnya yang berterbangan darinya, artinya apa yang dia lakukan. Nah, itu nanti digandolkan di sini kita nih ala unuqi, artinya ya akan kita dimintai pertanggungjawabannya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika
hasiba. Masya Allah ini ya. Namanya kan ini apa ini? Istikhdam atau apa ya? Intiqal, tifat dari khitab ghaibah ke khitab apa itu? Ke khitab mukhatab. Ini kan dalam sekali ini ya. Hisab. Wa yuhasibullahu al-khalqa wa yakhlu bi 'abdihi al-mu'min fayuqarriruhu bi dzunubihi. Artinya disebutkan dosa-dosanya. Kama wusifa dzalika fi sunnah, sebagaimana disebutkan di sunnah. Ya. Wa ammal kufar, adapun orang-orang kafir, fala yuhasabuna muhasabata man tuzanu hasanatu wa sayi'atuhu. Hisab orang-orang kafir itu bukan hisab yang ditimbang kebaikan dan keburuknya kan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnaha haba'an mansura faja'alnahu haba'an manthura. Tidak ada. Fa innahum la hasanati lahum, mereka enggak punya kebaikan. Walakin tu'addadul a'maluhum wa tuhsa fayuqafuna 'alaiha wa yuqarraruna biha, disuruh mengaku lalu diberikan balasan. Jadi ini muhasabah yang sebenarnya menambah kehinaan mereka, karena bukan muhasabah yang nanti ujungnya bisa selamat bisa enggak. Ujungnya pasti tidak selamat. Nah, seperti itu. Dalam hadis Bukhari dan Muslim sampai disebutkan ammal kuffar wal munafiqun fayaqulul ashhadu haula'i alladzina kadzdzabu ala rabbihim ala laknatullahi 'alal zalimin. Ini diucapkan oleh khayalak makhluk keseluruhan ketika orang-orang kafir dan orang-orang munafik dihadapkan. Ya. 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 Faslun fi haudin nabi wa fi arsatil qiyamati. Arsah tadi sudah ya. Itu apa? Kullu maudhi'in wasi'in atau ardin wasi'atin la binaa 'alaiha, tidak ada bangunannya. Di pelataran kiamat nanti ada al-haud al-mawrud li Muhammadin. Nah, ini faedahnya, hadis tentang haud ini termasuk hadis yang mutawatir, diriwayatkan oleh 30 sahabat lebih. Balagha haddat tawatur rawahu bid'un wa thalathuna sahabiyan. Ini hadis tentang haud. Ma'uhu ashaddu bayadan minal labani, airnya lebih putih daripada susu. Ahla minal asali, lebih manis daripada madu. Tuluhu syahrun wa arduhu syahrun, panjang lebarnya itu selama perjalanan 1 bulan. Wa aniyatuhu adadun nujumis sama, teko-tekonya itu sejumlah bintang yang ada di langit. Faman syariba minhu syarbatan lam yadma ba'daha abadan. Barang siapa yang meminum seteguk saja tidak akan pernah haus selama-lamanya. Lah ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an, inna a'tainakal kautsar. Nah, Nabi SAW kan terlelap lalu terbangun tiba-tiba, lalu beliau mengatakan unzilat alayya anifan suratun. Tadi baru saja aku diturunkan sebuah surat, lalu Nabi SAW membaca inna a'tainakal kautsar. Lalu Nabi mengatakan hal tadruna mal kautsar, kalian tahu apa itu al-kautsar? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lebih tahu. Qala huwa nahrun u'tiyani atau a'tanihi rabbi, itu adalah sungai yang diberikan kepadaku oleh Rabbku. Ya. Dalam riwayat yang lainnya jaa fil Bukhari, diriwayatkan dalam hadis Bukhari, haudi masirata syahrin zawaya hasawa. Artinya apa? Haudku, telagaku itu kalau ditempuh mau panjang lebarnya itu selama 1 bulan, sisi-sisinya sama. Ma'uhu abyadun minal wariqi, airnya lebih putih daripada warik. Apa artinya warik? Perak. Rihuhu atyabu minal miski, baunya lebih wangi daripada misk. Kizanuhu kanujumis sama, teko-tekonya sejumlah bintang di langit. Man syariba minhu lam yadma abadan, barang siapa yang meminumnya seteguk tidak akan pernah haus selama-lamanya. Semoga kita termasuk yang dimudahkan untuk mendatangi haudun Nabi. Ya. Nah, ini kan ada riwayat yang lainnya. Lalu ada beberapa dari umatku terhalangi untuk mendatangi haud. Nabi SAW komplain, kenapa mereka terhalangi? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'di, kamu enggak tahu mereka berbuat apa, kesesatan apa yang mereka perbuat setelah kamu. Nah, lalu Nabi SAW suhkan ya.
Saya mengatakan seperti itu. Nah ini. Nah, baru masuk ke sirat. Berarti kan ini hisab sama hasyr itu sebelum apa? Sirat ya. Orang selepas dari mauqif lalu melewati sirat ya. Wasiratu mansubun alamatni jahannam. Sirat itu al-jisrul mansubu alamatni jahannam. Jembatan yang memang dibentangkan di atas neraka jahannam. Namanya sirat. Salah satu sifatnya yang dibentangkan riwayat adakku minas sya'ri wa ahaddu minas saifi. Lebih lembut daripada bulu dan lebih tajam daripada pedang. Meskipun riwayatnya ini memang mukhtalaf. Riwayat ini diperselisihkan. Ya. Wa huwal jisrul ladzi bainal jannati wan nar. Itu adalah jembatan yang berada di antara surga dan neraka. Yamurrun nasu alaihi ala qadri a'malihim. Orang-orang akan melewatinya sesuai dengan kualitas amal mereka. Minhum man yamuru kalamhil basar, sekejap. Wa man yamuru kal baraq, seperti kilat. Man yamuru karrih, man yamuru kal farasil jawad, man yamuru karikabil ibil, man ya'dhu adwan, man yamshi masyan. Minhum man yazhafu zahfan, artinya terseok-seok, terseret-seret, tergantung dari kualitas apa? Amalnya. Wa minhum man yukhtafu fayulqa fi jahannam, ada yang tersambar lalu terlempar di neraka jahannam. Fa innal jisra alaihi kalalib. Kalalib jamak apa? Kalalib jamak apa? Jamak kalub. Kalubun kalalib. Itu hadidatun ra'suha ma'quf. Besi yang ujungnya itu bencong, kayak apa ya? Kayak kail itu ya, ikan itu. Nah ini, itu kalalib. Waman marra ala sirat dakhalal jannah. Barang siapa yang melewati sirat dia akan masuk ke surga. Fa idza abaru alaihi waqafu ala qantaratin bainal jannati wan nar. Ini qantarah. Lah qantarah itu apa? Qantarah itu apa? Qila hiya tatimmatus sirat. Itu ya sempurnanya dari sirat tadi itu, lanjutan dari sirat tadi itu. Namanya qantarah. Wa qila huma siratan. Berarti ada dua sirat. Sirat sama qantarah. Fayuqtasu li ba'dihim min ba'din. Dikisah satu sama lain. Fa idza hudzibu wa nuqu. Kalau mereka sudah dibersihkan, idza muyizu wa khullisu, dipisahkan. Ya. Oh ini sudah dibersihkan dosanya, ini belum. Udzina lahum fi dukhulil jannah, baru nanti mereka diizinkan untuk masuk ke mana? Ke surga. Ini untuk masuk ke surga. Wa awwalu man yastaftihu babal jannati Muhammad. Yang pertama kali akan membuka pintu surga Muhammad. Akan kan disebutkan dalam hadis nahnul akhiruna nahnul lahiquna sabiqun, ya kan? Kita itu belakang tapi paling duluan. Tidak ada nabi yang masuk surga sebelum Nabi Muhammad, tidak ada umat yang masuk surga sebelum umatnya Nabi Muhammad. Ya. Wa awwalu man yastaftihu babal jannati Muhammadun. Nabi Muhammad. Dalam hadis diriwayatkan ana awwalu man yuharriku hilaqal jannati. Hilaqal jannati. Fa adkhuluha wa yadkhulu ma'i wa yadkhuluha ma'i fuqara'u ummati. Aku yang pertama kali akan menggerakkan hilaq. Jadi kan besi yang bulat yang ada di pintu gerbang itu namanya hilaq. Aku yang pertama kali itu biasanya untuk ketok, gantinya bel dulu, zaman dulu seperti itu, tok tok, itu loh, supaya dibukakan orang yang di dalam. Nah, itu yang pertama kali mengetok pintunya surga dengan hilakul bab itu adalah Nabi Muhammad. Lalu beliau masuk dan masuk bersama beliau orang-orang fakir dari kalangan umatnya. Wa awwalu man yadkhulul jannata minal ummami ummatuhu. Yang umat pertama
yang akan masuk surga sebelum umat-umat lain adalah umatnya Nabi Muhammad tadi. Nahnul lahiquna sabiqun. Ya. Walahu fil qiyamati salasu syafa'atin. Syafaat jam'u syafa'ah. Apa itu syafa'ah? At-tawassutu lil ghairi bijalbin naf'i wa daf'il madarrati. Artinya menjadi perantara bagi orang lain dalam mendatangkan kemaslahatan atau menghindari kemadaratan. Itu namanya syafa'ah. Enggak ketompo masuk pesantren datangi Ustaz. Nah, itu kan pakai orang ketiga. Akhirnya bisa masuk pondok, namanya syafaat jalbul maslahah. Ya. Dikeluarkan, nggak jadi dikeluarkan. Ada orang ketiga yang masuk. Daf'ul madarah namanya apa ini? Syafaat juga. Nah, nanti juga ada syafaat. Amma syafaatul ula fayashfa'u li ahlil mauqifi hatta yuqda bainahum ba'da an yataraja'al anbiya'u Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Maryam asy-syafa'ah hatta tantahiya ilaihi. Nabi satu persatu mundur. Masing-masing mengatakan nafsi sampai nanti yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dinamakan syafaatul uzma. Syafaatul uzma. Ya, ini. Amma syafa'atu tsaniyah fayashfa'u fi ahlil jannati ayadkhulul jannata. Memberi syafaat ahlil jannah supaya masuk ke jannah, ini juga syafaat. Wa hatani syafa'atani khassatani lahu. Kedua syafaat ini khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum disebutkan di sini. Yang pertama syafa'atuhu li ammihi Abi Thalib. Juga belum disebutkan di sini. Ini khususiyah beliau. Ya. Terus syafaah terhadap sab'una alfan min ummati yadkhulunal jannata min ghairi hisabin wala adzab. Ini syafaat khusus kepada beliau. Diberikan kepada siapa? Sahabat siapa yang dapat ini? Uqashah bin Mihsan. Terus syafaat fi raf'id darajatil mu'minin, supaya ditinggikan derajatnya bagi orang-orang yang beriman. Lah ini. Wa amma syafa'atu tsalitsah, adapun syafaat yang ketiga, fayashfa'u fi man istahaqqan nara. Syafaat memberi syafaat bagi yang sebenarnya berhak untuk masuk neraka. Wa hadhi syafa'atu lahu wa lisairin nabiyyin wasiddiqin wa ghairihim. Syafaat ini berlaku bukan hanya bagi beliau, bagi nabi-nabi yang lainnya, bagi para siddiqin dan lain sebagainya. Dalam hadis disebutkan yashfa'u yaumal qiyamati al-anbiya thumma syuhada thumma al-ulama, atau al-ulama thumma syuhada. Yashfa'u yaumal qiyamati al-anbiya wa ulama wa syuhada. Berarti ini syafaat ini yang dimaksudkan. Atau dalam riwayat yang lain syafa'atul malaikatu. Tashfa'atul malaikatu wa tashfa'un nabiyyun wa tashfa'ul mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Ini juga berarti yang bisa memberikan syafaat malaikat juga bisa. Nabi juga bisa, orang-orang yang beriman juga bisa. Nah, yashfa'u fi man dakhalaha ay yakhruja minha, yang sudah masuk diberikan syafaat supaya bisa keluar daripada api neraka. Ini tidak hanya khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yukhrijullahu minan nari aqwaman bighairi syafa'atin bal fi fadlillahi wa rahmatihi. Ada kaum yang dikeluarkan dari neraka tanpa syafaat, murni karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan hadis tadi itu, falam yabqa illa arhamur rahimin. Fayaqbidu qabdatan minan nar fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qattun. Nah, ini tanpa syafaat masuk surga karena kemurahan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa fil jannati fadlun, ini juga disebutkan dalam hadis kelanjutannya, ini hadis Bukhari. Lalu di surga masih ada sisa tempat, kelebihan kuota ibaratnya. Aman dakhala min ahli dunya, akhirnya ahli dunia sudah keseluruhan, kok ini kuotanya masih ada. Fayunshi'ullahu laha aqwaman fayadkhiluhumul jannah, lalu Allah menciptakan kaum-kaum lalu dimasukkan ke surga.
Hadis ini akhrajahul Bukhari. Wa asnafu ma tadammanathu darul akhirah minal hisabi wath thawabi wal iqab wal jannati wan nar wa tafasilu dzalika madhkuratun fil kutubil munazzalati minas sama' wal atharah minal ilmil ma'thurah anil anbiya wa fil ilmil mawruthi an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min dzalika may yashfi wa yakfi faman ibtaghahu wajadahu. Ini mabda, ini landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami hari akhir, rentetan kejadian hari akhir, bahwa anna sya'na yaumil akhiri sya'nun khobariyun. Rentetan kejadian hari kiamat itu murni paket, paten. Tidak bisa pakai logika kita, tidak bisa pakai kias dan lain sebagainya. Nah ini penting, kenapa? Kalau enggak, nanti kita terjatuh pada kesalahan. Contohnya kesalahan menyamakan alam barzakh dengan alam nyata dunia. Loh, ini buktinya coba. Yang mati di otopsi ini, kita nggak melihat ini orang kafir, kita nggak melihat bekas api neraka, bekas siksaan, kok nggak ada. Terus itu gimana ini? Coba dibuka, ternyata kuburannya juga nggak ada gosongnya, nggak ada apa-apanya. Itu yang mati disalib juga nggak kelihatan bekasnya, adabnya dan sebagainya. Ini kan berangkat karena menyamakan kondisi barzakh dengan kondisi dunia. Itu dua alam yang berbeda. Nah, yang diadab apanya? Rohnya kah, jasadnya kah, atau jasadun waruh? Jasadun waruh. Loh, kan nggak kelihatan? Iya jelas, kamu kalau mau kelihatan ya sana masuk alam barzakh dulu. Masih dunia kok pengen melihat. Ya. Ini dia. Lah, wa tu'minul firqatun najiyatu ahlus sunnah wal jamaah bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini iman terhadap al-qadha wal qadar. Qadha wal qadar. Wa tu'minul firqatun najiyatu ahlus sunnati wal jamaati bil qadari khairihi wa syarrihi. Takdir apa itu qadar? Al-qadaru huwa takdirullahi lima sayaqa'u fil wujud takdir Allah terhadap apa yang terjadi pada kehidupan ini, wa kitabatuhu dzalik ala hasabi ilmihi wa maqtadat hikmatuhu. Ini qadar. Lah, al-qadha wal qadar itu apakah berbeda atau sama? Ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan al-qadha itu qadar, qadar itu apa? Qadha. Ada yang mengatakan enggak. Qadha itu ibarat seperti desainnya. Orang buat rumah itu kan buat desain terlebih dahulu. Pewujudannya di realita itu namanya qadar. Seperti al-qadha huwa iradatullah fil azal. Iradatullah fil azal. Lalu ijadullah al-asya' ala wifqi ilmihi, itu namanya apa? Qadar. Nah, yang satu qadha, yang satu qadar. Wal imanu bil qadari ala darajataini. Kullu darajatin tatadammanu syai'aini. Iman kepada takdir itu ada dua level. Setiap level ada dua level lagi. Jadi totalnya ada 4. Totalnya nanti ada 4. Yang pertama ad-darajatul ula al-imanu bi anna Allah ta'ala alima mal khalqu amiluna bi ilmihil qadim alladhi huwa mausufun bihi azalan wa abadan. Bahwa mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang diciptakan, apa yang dilakukan oleh makhluk dengan ilmunya yang qadim, alladhi huwa mausufun bihi azalan wa abadan, yang mana Allah masih saja bersifat dengan sifat ilmu dari dulu sampai kapanpun. Wa alima bi jami' ahwalihim minat ta'ati wal ma'asi wal arzaki wal ajal, mengetahui seluruh kondisi mereka, ketaatan mereka, kemaksiatan mereka, rezeki mereka,
kematian mereka. Nah, ini. Yang pertama maratibul iman bil qada wal qadar. Yang pertama martabatul ilmi. Meyakini bahwa ilmullah itu ilmu yang sempurna, muhitun bi kulli syai'in. Muhitun bi kulli syai'in. Dikatakan Allahu alimun bima kana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma lam yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Allah alimun bima kana, yang sudah terjadi, wa ma yakunu, yang sedang terjadi, wa ma sayakunu, yang akan terjadi, wa man lam yakun, dan apa yang belum terjadi, law kana kaifa yakunu, kalau terjadi seperti apa, itu Allah sudah tahu. Ya toh. Ini yang kedua. Baru yang kedua martabatul kitabah. Jadi martabah yang pertama kan ada dua, martabatul ilmi sama martabatul kitabah. Tsumma kataballahu ta'ala fil lauhil mahfuz. Allah menulis di Lauhul Mahfuz. Dengan apa Allah menulis? Dengan apa? Al-qalam. Ya, fil Lauhil Mahfuz maqadirul khalaiq, takdirnya para makhluk. Fa awwalu ma khalaqallahu al-qalam fa qala lahu uktub fa qala ma aktub qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamati. Nah ini. Fama asabal insana lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu jaffatil aqlam wa tuwiyatis suhuf kama qala subhanahu wa ta'ala. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard, anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ardi, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, inna dzalika 'ala Allah yasir. Wa hadza taqdir tabi li ilmihi subhanahu wa ta'ala yakunu fi mawadhi'i jumlatan wa tafsilan. Faqad kataba fi lauhil mahfuz ma syaa. Jadi total, jadi anwaul kitabah itu kan ada tiga. Yang pertama takdirul am, takdir umum, pembukuan umumnya ibaratnya. Itu yang ditulis oleh Allah dengan kolam yang berada di lauhul mahfuz. Yang kedua ada takdir basyari. Takdir basyari, yaitu ketika ditiupkan apa? Ruh. Ditulis apa? Rizkihi wa ajalihi wa syaqiyun au sa'id. Yang ketiga ya takdir sanawi. Takdir sanawi ya yang ditulis setiap tahunnya di malam apa? Lailatul Qadar. Ada yang menggunakan takdir yaumi pun. Karena Allah mengatakan wa kullu yaumin huwa fi sya'an. Keseluruhan itu. Ya. Wa hadza takdir wa idza khalaqa jasadal janin qabla nafkhir ruhi fihi ba'atha ilaihi malakan fayu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun as-sa'idun. Ini namanya takdir basyari. Takdir yang untuk orang ini, satu orang ini nanti nasibnya bakal seperti apa. Wa hadzal qadru qad kana yunkiruhu gulatul qadariyati qadiman wa munkiruhu al-yawma qalil. Apalagi sekarang mungkin bisa jadi enggak ada lagi, sudah punah yang seperti ini ya. Kecuali ya orang-orang mulhid, orang-orang yang tidak percaya terhadap agama. Ya, seperti itu. Lah apakah mungkin untuk berubah takdir? Di sini dikatakan warufiatil aqlam majafatis suhuf. Ada yang mengatakan takdir yang berubah itu takdir yang sifatnya sanawi, yaumi ataupun basyari. Sedangkan yang ada di Lauhil Mahfuz tidak akan pernah berubah. Ada yang mengatakan ya tidak berubah sama sekali. Ini khilaf antara ulama. Wa amad darajatus tsaniyah fa hiya masyiatullah nafidzah wa qudratuhu syamilah. Masyiah keinginan Allah yang terlaksana, pasti terlaksana, dan kemampuannya yang mencangkup segala sesuatu. Wa huwal imanu bi anna ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Wa anna ma fis samawati wala fil ardi min harakatin wala sukunin illa bi masyiatillah. Yang bergerak, yang diam, keseluruhannya itu dengan masya Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunu fi mulkihi illa ma yurid. Tidak ada yang ada di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melainkan sesuatu yang Allah inginkan. Kalau tidak inginkan tidak mungkin itu pasti ada. Wa annahu subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir minal mawjudati wal ma'dumat. Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan segala sesuatu. Fama min makhluqin mis samawati wala fil ardi illallah khaliquhu. Tidaklah ada makhluk
di langit ataupun di bumi melainkan Allah yang menciptakannya. La khaliqa ghairuhu, tidak ada pencipta selainnya. Wala rabba siwahu, tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a dzalika faqad amara Allahu ibad bi ta'atihi wa ta'ati rusulihi wa nahum an maksiatin. Wa huwa subhanahu yuhibbul muttaqin wal muhsinin wal muqsitin wa yarda 'anil ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa la yuhibbul kafirin wa la yarda 'anil qaumil fasikin wa la ya'muru bil fahsya wa la yarda li ibadihil kufr wa la yuhibbul fasad. Lah ini berbicara tentang bahwa iradah ada dua macam sebagaimana tadi sudah sebutkan. Ada iradah kauniyah, ada iradah apa? Syar'iyah. Nah, iradah kauniyah itu yang sering disebut dengan kata syafaat, sering disebut dengan kata masyiah. Meskipun beberapa ulama juga ada yang membagi masyiah kauniyah, masyiah syariah seperti Hafidz Ibnu Katsir. Tapi yang masyhur bahwa iradah ada kauniyah, ada syariah. Kauniyah ini bahwa segala yang ada di wujud ini dia ada karena Allah mengadakan. Tidak ada satupun yang ada tanpa diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya iradah kauniyah. Namanya iradah kauniyah. Seluruh kejadian yang terjadi pasti Allah menginginkan. Gak mungkin Allah menginginkan lalu terjadi. Iman yang seperti ini berarti mengimani iradah Allah yang apa ini? Kauniyah. Iradah syariah ini terkait dengan Allah suka apa tidak Allah suka. Allah menginginkan kita beriman. Allah tidak menginginkan kita kufur. Allah menginginkan kita berbuat taat. Allah tidak menginginkan kita berbuat maksiat. Keseluruhan ini namanya iradah apa? Syariah. Namanya iradah syariah. Lah, terkadang keduanya terkumpul. Keduanya terkumpul. Abu Bakar beriman takdir Allah apa enggak? Al-sya'allah. Naam, iya Allah menginginkannya. Apa Allah menyukai imannya Abu Bakar? Iya, ini takdir iradah Allah kauniyah sekaligus apa? Syariah. Allah menginginkan keimanan dari Abu Jahal. Allah menginginkan keimanan dari Abu Jahal. Keinginan Allah ini namanya iradah apa? Syariah. Abu Jahal tidak beriman. Tidak berimannya Abu Jahal itu juga iradah Allah yang apa? Kauniyah. Saya tidak menjamin bahwa ini bisa menyelesaikan tuntas masalah takdir. Hampir semua ulama mengaku bahwa permasalahan takdir itu permasalahan yang rumit. Termasuk Syekhul Islam Taqiyuddin. Makanya jangan dipikirkan terlalu dalam. Gimana Ustaz? Kenapa kita beramal soleh? Nanti kan kita juga sudah ketahuan nanti. Ya, takdirnya sudah ditentukan masing-masing. Ini masuk surga, ini masuk apa? Neraka. Buat apa kita beramal soleh? Ya sekilas ya logis, tapi ya sebenarnya juga tidak masuk akal. Kenapa? Kamu nanti selamat apa? Kamu nanti selamat apa tidak selamat? Tahu belum? Tahu apa belum? Belum tahu. Kamu diperintahkan sholat, dilarang untuk berzina, diperintahkan bertauhid, dilarang untuk berbuat syirik. Jelas apa enggak jelas? Kenapa kamu harus sibuk dengan sesuatu yang sifatnya spekulatif, yang jelas di depan mata kamu? Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahum najdain. Yang pertama, yang kedua wala yadlimu rabbuka ahada. Sudah santai, amal soleh saja. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa itu? Mengatakan wa kullun muyassar lima khuliqalah. Ini wal ibadu fa'iluna haqiqatan wallahu khaliqu af'alim. Ini termasuk mawadhi' muskilah juga ini. Para hamba itu pelaku sebenarnya, sedangkan Allah yang menciptakan perbuatan mereka. Wal abdu wal mu'minu wal kafiru wal barru wal fajiru wal musalli was sha'im. Walil ibadi qudratun, berarti yang dikatakan mukmin itu siapa? Hambanya. Yang dikatakan kafir itu siapa? Hambanya. Yang dikatakan sebagai al-barru, al-fajiru, al-musalli, as-sha'im itu siapa?
Kalau kita berpuasa, siapa yang berpuasa? Kita apa Allah? Kita yang berpuasa karena kita yang melakukannya. Ya. Walil ibadi qudratun ala a'malihim walahum iradatun wallahu khaliqum wa khaliqu qudratihim wa iradatihim. Hamba itu punya kudrah, punya kemampuan untuk berbuat, melakukan sebuah pekerjaan. Mereka juga punya iradah, punya keinginan. Allah yang menciptakan mereka, Allah juga yang menciptakan kemampuan tersebut dan iradah tersebut. Jadi gini, pekerjaan fi'il dinisbatkan kepada hamba min jihatil kasbi, dinisbatkan kepada Allah min jihatil khalqi. Ini sebenarnya untuk menengahi dua mazhab ekstrim dalam bab ini. Yang satu Qadariyah, yang satu apa? Jabriyah. Qadariyah mengatakan bahwa ya apa itu, hamba itu yang menciptakan fi'ilnya sendiri. Menciptakan fi'ilnya sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan fi'il hamba. Makanya kan disebutkan dalam hadis Al-Qadariyah itu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Kenapa? Orang majusi ini kan meyakini dua Tuhan kan? Tuhan baik dan Tuhan buruk, gelap dan terang. Lah seakan-akan yang mengatakan bahwa hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri, berarti di sana ada dua pencipta. Yang menciptakan hamba adalah Allah, yang menciptakan perbuatan hamba adalah makhluk. Seakan-akan meyakini ada dua khalik. Makanya diserupakan dengan apa? Dengan orang majusi. Wa yaghlu fiha qaumun min ahli al-itsbat hatta yaslubul abda qudratahu wa ikhtiyarahu wa yukhrijuna an af'alillahi wa ahkamihi hikamaha wa masalihaha. Yang ini namanya Jabriyah. Mereka hulu dalam menetapkan takdir, sampai hamba itu dikatakan tidak punya ikhtiar sama sekali. Tidak dikatakan Allah hamba ini tidak punya ikhtiar sama sekali. Mereka ibaratnya karyah fi mahabriyah, seperti bulu di tengah hembusan angin ke sana ke sini. Mereka seperti robot. Itu pendapat Qadariyah, pendapat Jabriyah. Lah ahlu sunnah berada di tengah-tengah. Mereka menetapkan bahwa hamba punya keinginan, tapi keinginannya tidak keluar dari keinginan Allah Subhanahu wa taala. Alasannya kenapa? Yang pertama alasannya dari nas Al-Qur'an. Bahwa Allah mengatakan wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ada berapa masyiah di sini? Ada dua masyiah. Masyiatul abdi tasya'un. Dhamirnya kembali kepada siapa? Wawunya wawul jamaah. Kepada hamba, dinisbatkan kepada hamba. Illa ayyasha Allah. Siapa failnya di sini? Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini ada dua masyiah hamba dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, secara fitrah kita merasakan. Artinya gini, tadi kamu dari kelas ke qoah ini itu merasa ada yang menggerakkan atau memang bergerak sendiri atas keinginan sendiri? Atas keinginan sendiri kamu makan. Jadi apa ya? Istilahnya tuh kadang ya kelihatannya apa logis, tapi kalau dipikirkan betul-betul itu ya tidak logis seperti itu ya. Ini wa yukhriju an af'alillahi wa ahkami hikama wa masalah. Ini dibangun dari permasalahan ini. Nanti apakah mentaklil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melakukan sesuatu itu karena sebuah tujuan, itu ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala apa tidak? Ini termasuk yang dibangun, permasalahan yang dibangun di atas permasalahan ini. Makanya beliau mengatakan wa yukhrijuna an af'alillahi wa ahkami hikamaha wa masalihaha. Ta'lilu af'alillah ini kan terkait dengan isbatul hikmah atau ta'lil. Pada apa yang Allah lakukan kan ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan enggak, la tu'allal, sebagaimana itu pendapatnya Al-Asy'ariyah. Ada yang mengatakan tu'allal, ada hikmah, Allah melakukan sesuatu itu dengan hikmah. Tapi hikmah di sini kalau ada berbeda mentafsirkannya. Ada yang mengatakan hikmah di sini adalah hikmah yang Allah ciptakan pada makhluknya,
bukan sifat yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Pendapatnya Mu'tazilah. Dia mengatakan hikmah itu ya sifatun qamat bidzatillah subhanahu wa taala, itu mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, seperti itu. Ya. Lah ini yang terkait dengan faslun fi af'alil ibad. Ya. Kita rehat dulu aja. Nanti kita lanjut ba'da salatil asar. Insyaallah sisanya tidak terlalu banyak.